Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Didi, NIM 2202310009 dari jurusan Informatika A22. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi graf, algoritma Dijkstra, algoritma TKD, graf pohon, dan kode Huffman. Berikut penjelasannya dimulai dari graf. Sejarah graf yakni tentang masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736. Dilihat dari gambar masalah jembatan Königsberg. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg yakni berupa simpul atau vertex yang menyatakan daratan, sisi atau edge yang menyatakan jembatan. Bisakah setiap jembatan dilalui dengan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Königsberg Bridge Problem yang dikemukakan oleh Leonhard Euler pada 15 April 1707 sampai 18 September 1783. Dari gambar di kiri dinyatakan kalau permasalahannya di sini kemudian dikemukakan secara rinci atau secara tepat pada gambar di kanan. Definisi graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf di bawah ini merupakan sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah, yakni mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, Kendal. Definisi graf. Graf atau G sama dengan VE yang dalam hal ini V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices yang ditandai dengan V1, V2 sampai Vn atau seterusnya. Dan E merupakan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul yang ditandai dari E1, E2, E3 dan seterusnya sampai En. Pada gambar di atas merupakan contoh dari A. Graf sederhana, B. Graf ganda, dan C. Graf semu. Pada gambar pertama yakni tentang G1 adalah graf dengan graf sederhana yakni dengan V 1, 2, 3, dan 4 dan E-nya adalah 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. E-nya tersebut memiliki 5E, yakni dari 1,2, 1, 1,3, 2, 2,3, 3, 2,4, 4, dan 3,4 merupakan E kelima. Gambar kedua yakni tentang graf ganda yang memiliki V sama dengan 1, 2, 3, 4 dan E-nya yang menghubungkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4.
memiliki 7E, yakni kenapa memiliki 7E? Karena memiliki sisi ganda yang merupakan bisa disebut dengan graf ganda. Yang ketiga merupakan G3 atau gambar ketiga yang merupakan graf semu yang memiliki P 1, 2, 3, dan 4 dan E-nya 1,2, 2 ke 3, 1 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4, dan 3 ke 3. Kenapa 3 ke 3? Karena merupakan gelang, sisi gelang yang berputar di porosnya. Graf ini memiliki 8E atau 8 simpul. Kemudian lanjut, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yakni yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf ini graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Contoh graf sederhana ada pada gambar G1 di atas. Kemudian kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. Contohnya ada di G2 dan G3 pada gambar 2 di atas tadi. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. 1. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah karena tidak memiliki arah. Kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Yakni seperti ini adalah graf berarah antara G4 dan G5. Berikut merupakan tabel jenis-jenis graf. Jenis graf sederhana memiliki sisi tak berarah dan sisinya tidak boleh digandakan dan tidak boleh ada gelang pada saat graf sederhana. Kemudian yang kedua adalah ada graf ganda yang tidak memiliki sisi berarah, yang memiliki sisi tak berarah dan sisinya boleh digandakan, tetapi sisinya tidak boleh digelangkan. Yang ketiga adalah graf semu. Graf semu memiliki sisi tak berarah dan sisinya boleh digandakan dan boleh digelangkan juga. Yang keempat adalah graf berarah. Sisinya
memiliki arah atau berarah, dan sisinya tidak boleh digandakan, tetapi boleh digelangkan. Yang kelima, ada graf ganda berarah. Graf ganda berarah ini memiliki sisi berarah, dan sisinya boleh digandakan dan juga digelangkan. Berikut terminologi graf. Ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetanggaan apabila keduanya terhubung langsung, seperti graf G. Graf G1. Simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3. Dan kemudian simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul 4. G1 tidak memiliki jalur ke sisi 4. Yang kedua, bersisian atau incidency. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Sisi 1,2 tidak bersisian. Ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau dari graf G3, yakni simpul 5 adalah simpul terpencil karena tidak memiliki sisi yang menghubungkan antara 5 ke 4, 5 ke 3, 5 ke 1 maupun 5 ke 2. Yang keempat, graf kosong atau null graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Graf N5, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Tidak memiliki sisi sama sekali yang dinyatakan dengan graf kosong. Yang kelima, graf berbobot atau wedge-shaped graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot, seperti AE yang sisinya berjumlah 10, yang memiliki bobot 10. AB yang memiliki bobot 12, dan sisi EB yang memiliki bobot 8. Lanjut, aplikasi graf menurut lintasan terpendek atau shortest path. Graf berbobot atau wedge graph, lintasan terpendek atau lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi: 1. Menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Kedua, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Masuk ke materi kedua, yakni algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan sebuah prosedur
iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Contoh algoritma Dijkstra. Tentukan nilai terpendek dari A ke Z, yakni A ke C dengan bobot 2, kemudian C ke B dengan bobot 1, kemudian B ke D dengan bobot 5, kemudian D ke E dengan bobot 2, kemudian yang terakhir adalah E ke Z dengan bobot 3. Lanjut ke materi berikutnya adalah algoritma TKD atau definisi algoritma TKD atau hapus. Algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan simpul awal. Kedua, hapus sisi-sisi dengan bobot paling tinggi. Dengan syarat, jika sisi ini dihapus, graf awal tidak terbagi menjadi dua bagian atau lebih, atau graf tidak terpisah. Yang ketiga, proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus. Contoh algoritma hapus. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z dengan algoritma hapus. Jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah A, B, C, A, C, B, D, E, Z dengan bobot 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 13. Lanjut ke materi berikutnya adalah graf pohon. Pengertian graf pohon. Graf pohon adalah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sirkuit sendiri adalah lintasan yang berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Dapat dijelaskan bahwa G1 dan graf G2 adalah graf pohon karena tidak terdapat sisi ganda dan sirkuit, sedangkan G3 memuat sirkuit A, B, A, D, E, sehingga tidak termasuk graf pohon sama sekali. Sama juga dengan graf G4, bukan graf pohon karena tidak terhubung. Berikut pengertian pohon hutan. Pohon hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Contoh pohon hutan seperti berikut ini. Lanjut, pengertian graf pohon berakar. Graf pohon berakar adalah graf pohon yang satu titik dari graf pohon tersebut dijadikan sebagai akar, dan setiap sisi mengarah keluar dari akar tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Graf sebelah kiri adalah graf pohon. Dua graf pohon di sebelahnya adalah graf pohon berakar yang menjadikan titik A dan
titik C sebagai akarnya. Kemudian, terminologi pada pohon berakar. Anak atau children dan orang tua atau parents. Anak adalah simpul. Setelah suatu simpul dalam pohon jadi dari gambar di atas diketahui B, C dan D adalah anak dari simpul A dan orang tua adalah simpul sebelum suatu simpul lain dalam satu pohon. Jadi A adalah orang tua dari anak-anak itu. Yang dimaksud anak-anak itu adalah B, C, dan D. Masuk ke materi berikutnya, atau materi terakhir adalah kode Huffman. Definisi kode Huffman. Kode Huffman merupakan kode untuk mengompres teks paling pendek atau rangkaian beberapa bit yang pendek. Pada algoritma pengkodean, Huffman merupakan simbol yang mempunyai probabilitas paling besar diberi kode paling pendek atau jumlah bit kode sedikit. Dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang atau jumlah bit kode banyak. Kemudian kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya. Algoritma pohon Huffman. Berdasarkan daftar simbol dan probabilitas, buatlah dua buah node dengan frekuensi paling kecil. Buatlah node parents dan node tersebut dengan bobot parents merupakan jumlah dari probabilitas kedua node anak tersebut. Masukkan node parent tersebut beserta bobotnya ke dalam draft dan kemudian kedua node anak beserta probabilitasnya dihapus dari daftar. Keempat, salah satu node anak dijadikan jalur atau dilihat dari node parent. Untuk pengkodean 0, sedangkan lainnya digunakan untuk jalur pengkodean 1. Contoh soal dan pembahasannya. Berikut, buatlah kode Huffman untuk since. Solusinya yakni, buatlah daftar frekuensi terlebih dahulu kemunculan simbol-simbol dalam data tersebut. Urutkan berdasarkan frekuensi dari terkecil ke terbesar. Jika ada yang frekuensinya sama, maka urutkanlah berdasarkan urutan huruf pada kata yang dimaksud. Berdasarkan daftar frekuensi tersebut, kita buat daun-daun yang mewakili setiap simbol serta mengasosiasikan daun-daun tersebut dengan frekuensi kemunculan simbol since. Dari daun S dan I, kita buat simpul baru, SI, yang akan menjadi orang tua dari simpul SI, S dan I, dan menyisipkan ke dalam daftar sesuai dengan urutan frekuensinya.
Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama secara berulang-ulang sehingga terbentuk suatu pohon biner Huffman, seperti di bawah ini. Kemudian, dengan menelusuri pohon biner Huffman yang telah kita buat, kita dapat membuat tabel kode Huffman sebagai berikut, yakni huruf S dengan kode Huffman 110 dan I dengan kode Huffman 111 dan huruf N dengan kode Huffman 00 dan huruf C dengan kode Huffman 01 dan huruf E dengan kode Huffman 10. Sehingga kode Huffman untuk string science adalah 1100 111 110 110 dengan menggunakan kode ASCII. Memori yang dipakai adalah sebesar 56 bit, sedangkan dengan menggunakan kode Huffman, memori yang akan dipakai adalah sebesar 16 bit. Contoh soal berikut, yakni perhatikan tabel berikut. Tentukan rute tercepat dari A ke F. Ketiga, ubahlah gambar di atas menjadi algoritma TKD. Yang keempat, ubahlah gambar di atas menjadi graf kosong. Kemudian yang kelima, pada graf di atas manakah yang merupakan graf sederhana dan jelaskan alasannya. Bahasan. Jawaban nomor 1 yakni simpul A, D, C, B, E, F adalah graf tercepat dari A ke F atau jalur tercepat dari A ke F dengan bobot 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 9. Jawaban nomor 3 yakni diagram hapus atau diagram TKD, yakni gambarnya sebagai berikut. A, D dengan bobot 3 dan D, C dengan bobot 2 dan C, B dengan bobot 1 dan B, E dengan bobot 2 dan E, F dengan bobot 1. Kemudian jawaban nomor 4. Tentukan graf kosong. Buatlah graf kosong dari graf di atas. Kita tinggal kosongkan saja sisinya yang menyisakan simpul A, D, B, C, E, F. Soal terakhir atau soal nomor 5 dengan pembahasan graf A merupakan graf sederhana karena tidak memiliki sisi ganda maupun sisi gelang. Berikut penjelasan di atas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.